स्पॉट डाला। और नकली नर्स की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। Halo Sobat YSK, pada episode kali ini kita bakal rekap alur cerita film aksi perang tahun 2019 yang berdasarkan kejadian nyata yang bercerita tentang aksi pasukan khusus Angkatan Darat India yang membalas serangan teroris yang terjadi di Camp Yuri pada tahun 2016 silam. Dan ini dia alur cerita film Yuri. Terlihat konvoi kendaraan yang mengangkut pasukan Angkatan Darat India. Di perjalanan salah satu kendaraan itu harus terhenti karena mengalami masalah dengan ban yang pecah. Namun saat mereka mau memeriksanya, ternyata bukan tanpa sengaja. Ban pecah karena terkena ranjau paku yang sengaja diletakkan di jalan. Dan tak lama kemudian mereka diserang oleh sekelompok teroris bersenjata. Scene kemudian berlanjut pada beberapa hari ke depan. Terlihat dua helikopter tempur yang melintas di perbatasan India dan Myanmar. Dua helikopter itu mengangkut sejumlah pasukan dari Angkatan Darat India yang dipimpin oleh Mayor Kara. Diketahui mereka diterjunkan ke sana untuk melaksanakan misi operasi serangan balasan. Setelah mendarat, mereka langsung bergerak menyusup masuk, menjelajahi hutan dan kemudian merapat ke kamp para teroris. Setelah mengintai keberadaan target, mereka kemudian membagi tim untuk menyerang dari berbagai sisi. Bersenjata lengkap, mereka pun beraksi. On spot डाला। Scene kemudian berlanjut pada 13 Juni 2015 di kediaman Perdana Menteri di New Delhi. Perdana Menteri memberi selamat pada Mayor Pian dan Mayor Kara serta seluruh timnya atas keberhasilan mereka menghabisi para teroris. Pada kesempatan itu, Perdana Menteri memberitahu bahwa Mayor Pian berencana untuk pensiun agar ia bisa dekat dengan ibunya karena penugasannya di timur perbatasan membuatnya jauh dari ibunya yang mengidap penyakit otak yang kehilangan daya ingat stadium 6. Mendengar hal itu, Perdana Menteri menawarkannya pekerjaan ke bagian administrasi di markas besar staf pertahanan terpadu di New Delhi agar ia bisa tetap bekerja dan dekat dengan ibunya. Perdana Menteri juga meminta penasihat keamanan untuk menyediakan seorang perawat yang bisa merawat ibunya 24 jam. Singkat cerita, pada tanggal 20 Juli 2015, serangan teror oleh kelompok separatis kembali terjadi di India. Diketahui para teroris memasuki India pada subuh dini hari, sehingga 11 orang terluka dan 4 orang dinyatakan meninggal akibat serangan itu. Scene selanjutnya saat tengah latihan menembak, Vian dikejutkan dengan tembakan peluru yang selalu tepat sasaran, yang ternyata adalah rekan kerjanya yang bernama Letnan Sera. Di sore hari,
Vian yang pulang ke kantor lebih awal tidak menemukan ibunya yang berada di rumah. Ibunya meninggalkan rumah di saat Jasmine menerima telepon di luar kamarnya. Ia kemudian memberitahu adiknya untuk menyusuri komplek maupun sampai ke supermarket. Lama pencarian tidak menemukan hasil. Jasmine yang menerima telepon memberitahunya jika ibunya ditemukan oleh timnya di bawah jembatan flyover dan sedang diantar pulang. Scene kemudian berlanjut pada tanggal 18 September 2016 di basecamp Angkatan Darat India di Uri, Kashmir. Saat fajar terlihat 4 orang pria menyusup ke camp tersebut. Keempat teroris yang berhasil merampas ke tenda basecamp kemudian mempersenjatai diri mereka dengan senapan, bazooka, dan granat. Lalu mereka masuk ke tenda dan menembaki para tentara yang sedang tertidur. Di New Delhi, jenazah Mayor Kara dan beberapa korban meninggal lainnya diberikan penghormatan penuh dalam upacara militer. Kerabat, keluarga, dan pasukan turut larut dalam upacara tersebut, termasuk iparnya Mayor Vian. Suasana haru dan duka makin terasa saat putri kecil Mayor Kara memberikan penghormatan terakhir di depan peti jenazah ayahnya. Scene selanjutnya pasca penyerangan Uri pada tanggal 19 September 2016. Perdana Menteri dan beberapa menterinya mengadakan rapat terbatas dan tertutup. Di sana Perdana Menteri mengatakan kredibilitas dan kepercayaan rakyat akan sirna jika mereka tidak melakukan aksi serangan balasan. India menuding pelaku penyerangan Uri dilakukan organisasi teroris yang berbasis di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan tank dan artileri akan dikirim ke garis perbatasan dalam 8 jam ke depan. Militer India bersiap untuk berperang. Scene selanjutnya Vian yang berada di rumahnya terlihat sangat terpukul akibat kematian iparnya Mayor Kara. Kapten Sartak datang menemuinya dan memberitahunya jika ia dan timnya mendapat perintah untuk misi pembalasan Uri di Kashmir, dan pada kesempatan itu ia memberikan jam tangan milik Mayor Kara yang sudah rusak. Untuk itu ia dan timnya sangat berharap jika Mayor Vian yang memimpin mereka, dan keesokan harinya dengan menggunakan seragam resmi, Mayor Vian menemui Kepala Staf Angkatan Darat di kantornya. Ia sangat memohon kepadanya untuk mengizinkannya ikut serta dalam misi demi negara dan demi saudaranya, dan ia berjanji akan kembali dengan semua prajuritnya dalam keadaan hidup dan selamat. Mendengar hal itu, Kepala Staf Angkatan Darat langsung menyetujuinya. Ia diminta untuk segera mempersiapkan tim terbaiknya. Lalu setelah itu ditemani Kapten Sertat, ia menemui pasukannya dalam misi penyerangan nanti. Vian memilih pasukan komando elit Gatha Force dari Resimen Biar bersama dengan pasukan khusus para SF, karena sebagian besar tentara yang tewas dalam serangan di Uri berasal dari resimen ini, sehingga semangat balas dendam para pasukan pun begitu membara. Kemudian berlanjut di markas pusat ISI yang merupakan bandar pusat intelijen terkuat di Pakistan. Salah satu pejabat di sana memberitahu titik koordinat kepada Jasmine 7 lokasi area yang terkonfirmasi sebagai area para teroris. Jasmine ternyata adalah salah satu agen intelijen India
dengan nama aslinya Pallavi Sharma. Jasmine kemudian memberitahukan hal ini pada penasihat keamanan. Namun area tepatnya keberadaan markas para teroris masih harus dipastikan fisiknya. Dalam rapat terbatas bersama penasihat keamanan, Jasmine menjelaskan 5 markas teroris berada di daerah terpencil sehingga mudah ditemukan. Mendengar hal itu, penasihat keamanan kemudian mengunjungi kantor di RDO. Di sana ia mencari drone pengintai yang bisa digunakan melacak keberadaan markas teroris tanpa terdeteksi. Namun tanpa sengaja ia melihat burung robot yang bentuknya menyerupai burung elang yang sedang dikendalikan oleh seorang anak magang bernama Ihsan. Ia kemudian meminta Ihsan bersama 4 drone buatannya ikut ke Kashmir membantu mereka mencari dan melacak 2 markas teroris lainnya. Di saat yang sama di tempat terpisah, Vian mengundang Sheran untuk menjadi pilotnya dalam misi operasi penyerangan nanti. Jasmine menghubunginya dan memberitahunya bahwa intelijen militer di Baramulla, Kashmir menangkap 2 orang yang dicurigai mengetahui informasi tentang serangan Uri. Mereka menginterogasi 2 orang itu untuk mencari informasi target siapa dalang dari serangan di Uri. Ya, seperti biasa, proses interogasi syarat dengan kekerasan dan penyiksaan. Tak kuat dengan penyiksaan, mereka akhirnya memberitahu 2 orang yang paling bertanggung jawab dalam penyerangan di Uri. Idris Khan, si penyusun rencana, dan Jabbar Qureshi dalangnya. Mereka berdua membentuk kelompok teroris yang berbasis di perbatasan Pakistan. Dan diketahui kelompok terorisnya yang memasuki India tanpa terdeteksi karena melewati sebuah gua alam yang berada di sekitar sana. Vian dan pasukannya terlihat melaksanakan latihan bersama dan juga bersama Jenderal Greville memetakan area masuk dan keluar saat penyerangan nanti di tempat terpisah. Otoritas Pakistan yang meeting bersama mendengar kabar jika militer India akan melaksanakan aksi pembalasan dan mencurigai kegiatan militer India di perbatasannya hanya untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun penasihat keamanan Pakistan mengatakan ia tak akan terpikir lakukan serangan karena saat ini militer mereka disibukkan dengan kegiatan di perbatasan. Scene selanjutnya, pos depan Angkatan Darat India di perbatasan. Mereka meluncurkan drone elang buatan Ihsan yang dia kendalikan dari jarak jauh. Drone-nya terbang menyusup masuk area pemukiman mencari keberadaan markas para teroris. Mereka akhirnya mendapatkan fisik markas persembunyian dan kem latihan para teroris, dan 2 orang teroris target buronan mereka terkonfirmasi berada di sana. Operasi akan dimulai pada tanggal 28 September jam 12 malam. Sebanyak 80 komando akan diberangkatkan dengan menggunakan helikopter tempur. 80 komando akan dibagi menjadi 4 tim. Tim Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Tim Alpha dipimpin oleh Mayor Pian yang akan menyerang markas B1 dan B2 yang dihuni oleh Idris dan Jabbar. Sementara tim lainnya akan menyerang markas-markas teroris lainnya. Masing-masing tim terdiri dari 20 personil dan masing-masing tim akan melumpuhkan 2 target. Dan tepat pada jam 2 dini hari nanti, penyerangan akan dilakukan. Target operasi serangan ini mereka rencanakan selesai hanya dalam 40-50 menit, yang artinya pada jam 3 pagi mereka sudah dijemput oleh helikopter. Tanggal 28 pagi, para pasukan berkumpul dan diberi arahan oleh Mayor Pian. Jai Hind. Sementara otoritas Pakistan yang sedang meeting bersama akhirnya pun terkejut melihat foto yang diberikan oleh intelijennya. Setelah memotivasi pasukannya, operasi pun dimulai dengan menggunakan 3 helikopter. Tim Bravo, Charlie, Delta berangkat lebih dulu ke lokasi target sasaran.
Ihsan juga standby dengan drone-nya di udara melakukan pengintaian. Dan di malam harinya jam 12.30 tim Alpha pun juga berangkat menuju target sasaran. Sementara itu mata-mata India yang berada di Pakistan bertemu dengan penasihat keamanan Pakistan. Pada kesempatan itu mereka membuat penasihat keamanan Pakistan tak sadarkan diri, lalu menyuntikkan dengan serum kejujuran, sehingga mereka mendapatkan informasi bahwa Menteri Pakistan sudah menyiapkan sistem pertahanan udara di perbatasan Pakistan, sehingga jika radar mereka mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di udara, maka mereka akan meluncurkan rudal untuk menembak jatuh pesawat. Mendengar hal itu, mereka lalu memberitahu penasihat keamanan agar tim Alpha tidak terbang melewati garis perbatasan Pakistan. Dan benar saja, helikopter yang mengangkut tim Alpha terdeteksi oleh radar yang mendekat ke garis perbatasan Pakistan, sehingga militer Pakistan pun menyiapkan rudal anti pesawat. Namun dengan segera penasihat keamanan menghubungi Pian dan memberitahunya untuk segera memutar balik dan menjauh dari radar. Penasihat keamanan lalu meminta untuk membatalkan misi karena tim Alpha tidak akan mungkin melewati radar udara. Ia kemudian meminta Jasmine untuk memberikan titik koordinat Gua Alam, gua yang pernah dilewati oleh teroris ketika masuk ke India, karena ia dan timnya bertekad untuk membasmi para teroris malam ini juga. Mereka akhirnya diturunkan ke titik koordinat melewati gua untuk menyusup masuk melewati garis perbatasan Pakistan. Penasihat keamanan lalu meminta Ihsan mengendalikan drone-nya untuk menjadi mata mereka. Lanjut, mereka pun harus menempuh beberapa kilometer untuk sampai ke markas teroris. Dan pada jam 12.30 pagi, mereka pun akhirnya tiba ke target sasaran dan kemudian merapat ke camp para teroris. Bersenjata lengkap, mereka pun beraksi. Berhasil menghabisi semua teroris yang berada di markas B1. Mereka kemudian langsung melanjutkan penyerangan. Mereka menuju markas B2 yang dihuni oleh Idris dan Jabar. Mereka juga diberitahu bahwa tim Delta sudah menyelesaikan misinya, sementara tim Bravo dan Charlie juga sedang menyerang targetnya. Tim Alpha kemudian tiba di area pemukiman tempat di mana markas teroris B2 berada. Setibanya di target sasaran, mereka kemudian membagi tim yang akan menyerang masuk dari berbagai sisi. Not yet, sir. Hurry up! Copy, sir.
berhasil membunuh targetnya. Vian kemudian bergerak menyusul timnya menuju titik penjemputan, namun diserang oleh polisi Pakistan. Bergabung dengan timnya, mereka kemudian diserbu oleh helikopter militer Pakistan. तुम्हारे लोकेशन पहुंच जाएंगे। हमारा हर एक Mereka akhirnya berhasil meloloskan diri keluar dari perbatasan Pakistan. Seluruh tim berhasil menyelesaikan misi tanpa satupun dari mereka yang menjadi korban. Kembali ke pangkalan udara, Vian ditemui oleh Jasmine yang memberinya selamat. Film pun diakhiri dengan makan malam formal bersama dengan Perdana Menteri. Demikian episode kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sobat YSK.